Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Setiawan dalam video pembelajaran untuk kelas SD, utamanya kelas 3 sekolah dasar, yang saat ini kalian mungkin sedang melakukan pembelajaran daring alias pembelajaran secara online. Bapak yakin kalian tidak usah khawatir, walaupun belajar dari jarak jauh, yang penting tetap semangat. Nah, video pembelajaran ini salah satu alternatif solusinya. Bapak akan berusaha membantu kalian untuk bisa memahami materi-materi pelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian di sekolah masing-masing. Namun begitu, sebelum kita lanjutkan video pembelajaran ini lebih lanjut, jangan lupa berikan jempol like-nya, klik tulisan subscribe-nya, supaya nanti kalian akan selalu mendapatkan informasi terbaru tentang video-video selanjutnya. Ditambah lagi dengan mengklik tombol loncengnya. Jangan lupa berikan komentar-komentar yang positif untuk perkembangan channel YouTube kami. Share, bagikan kepada teman-teman kalian, saudara kalian, sahabat kalian, agar mereka pun bisa menikmati manfaat dari adanya video pembelajaran channel YouTube Iwan Setiawan ini. Saksikan sampai selesai, jangan di skip, karena kalau di skip nanti ada ilmu yang hilang. Mari kita ikuti pembelajaran kelas 3 SD tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, sub tema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, video pembelajaran yang kedua ini masih terkait dengan video pembelajaran yang pertama kemarin, di mana untuk tema 1 kelas 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, sub tema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita fokus membahas tentang apa itu makhluk hidup beserta ciri-cirinya. Dan sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Pembelajaran kedua otomatis juga nanti akan berisi beberapa materi-materi pelajaran, materi-materi yang terkait dengan pelajaran-pelajaran satu sama lain, karena kita masih belajar secara tematik. Apa saja isi dari video pembelajaran yang kedua ini? Di pembelajaran yang kedua ini kita akan fokus belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan juga tentang yang lainnya. Sudah siap untuk belajar sampai selesai, sampai akhir video nanti? Ya, konsentrasi penuh. Nah, anak-anak, pada tema yang kemarin untuk pembelajaran yang pertama, masih ingat ya, ada kalian disuruh minimal menyebutkan 4 ciri-ciri makhluk hidup. Yaitu kemarin sudah ada apa? Bergerak, terus makan, kemudian kembang biak, lalu yang terakhir bernapas. Ya. Nah, untuk pembelajaran yang kedua ini
masih melanjutkan yang pembelajaran yang pertama. Pertama, kita akan spesifik belajar tentang kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup yang kalian akan cari, temukan dalam sebuah teks. Yang kedua, kita akan menyusun informasi secara lisan, tulis, dan visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk sebuah kalimat yang efektif. Yang ketiga, menjelaskan prosedur tentang gerakan jalan. Lalu dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya, yaitu kalian diharapkan bisa untuk memahami atau mempraktekkan prosedur gerakan jalan. Pasti bisa ya, tinggal praktekkan gerakan jalan yang benar nanti ya. Kemudian dilanjutkan, karena nanti akan berdiskusi mengenai cara melakukan gerakan jalan dan lari. Nah, ini spesifik ke pelajaran PJOK. Yang keenam, menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila. Selanjutnya, yang ketujuh, masih punya dengan Pancasila juga. Ini spesifik ke pelajaran PPKN. Kita akan belajar tentang Pancasila lagi, yaitu menceritakan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila dari Pancasila. Ya, perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Yang kedelapan, menyebutkan arti pentingnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama. Terakhir, menceritakan pengalaman kalian bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tadi gambaran yang diharapkan bisa kalian kuasai melalui video pembelajaran ini. Mari kita lanjutkan ke materi yang pertama, menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak, kalian telah mengetahui bahwasanya ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin ada bergerak, berkembang biak, bernafas, memerlukan makan, adaptasi, ya, macam-macam. Nah, kalian lihat ada gambar cicak dan ikan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia juga berjalan menggunakan kakinya. Ikan bergerak dengan siripnya. Cicak bergerak dengan merayap. Nah, makhluk hidup punya cara bergerak yang berbeda-beda. Seperti kalian juga gitu. Waktu lahir tidak langsung lari, pasti merangkak dulu. Nah, macam-macam caranya. Coba kalian perhatikan gambar ini. Apakah tumbuhan sama dengan hewan dan juga manusia? Apakah tumbuhan bergerak juga seperti manusia? Coba kalian diskusikan dengan teman kalian. Mungkin diskusikan dengan saudara kalian atau orang tua kalian. Ya, apakah tumbuhan juga bergerak? Coba kalian lihat, tumbuhan kira-kira bergerak atau tidak? Nah, hasil diskusi kalian tuh silakan kalian tuliskan di lembar kotak tersebut. Ya, ditulis di lembar kotak tersebut sebagai hasil portofolio untuk penilaian kalian. Nah, kalau sudah bisa mengerjakan itu, kalian lihat itu ada gambar apa tuh? Ikan. Ikan dan apa itu? Manusia dengan isinya, ikan juga dengan isinya. Makhluk hidup dapat bernapas. Ya, apa alat pernapasannya? Pastilah berbeda-beda. Ya, manusia bernapas dengan apa? Paru-paru. Ah, paru-paru, bukan rupa-rupa. Ya, paru-paru. Kalau ikan dengan apa? Insang. Ah, ikan dengan insang. Sehingga kesimpulannya makhluk hidup bernapas dengan alat yang berbeda. Kalau tadi makhluk hidup juga bergerak juga dengan cara berbeda. Karena nanti sudah diskusi apakah
tumbuhan bergerak. Sudah ketemu hasilnya? Bagus. Kalau sudah ketemu, ditulis di kotak tersebut. Nah, kira-kira bergerak atau enggak? Namanya aja makhluk hidup. Ya toh? Kalau manusia, hewan bergerak, apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, pertanyaannya itu ya. Terus yang kedua, bernapasnya. Ikan bernapas dengan insang, manusia bernapas dengan paru-paru. Ya, berbeda-beda juga toh alat pernapasannya. Nah, sekarang mari kita cari informasi melalui berbagai macam referensi, bisa cari di internet atau baca buku ya. Cari informasi, diskusikan dengan orang tuamu, dengan gurumu mungkin ya. Apakah tumbuhan juga bernapas? Jika bernapas, apa nama alat pernapasan untuk tumbuhan itu? Ya. Karena dia kan ciri-cirinya gini loh. Makhluk hidup bernapas. Hewan dan manusia bernafas. Punya alat masing-masing yang berbeda. Ya, alat pernapasnya berbeda-beda. Tadi ikan dengan insang, manusia dengan paru-paru. Nah, kira-kira tumbuhan apakah bernapas juga? Kalau sebagai makhluk hidup. Kalau bernapas, nama alat pernapasannya apa? Ya, cari. Kemudian, apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Nah, hewan itu bernapasnya tidak hanya pakai insang saja. Yang pakai insang mungkin hanya ikan. Apakah hewan-hewan yang lain pakai insang? Tidak kan? Nah, kalian cari nama alat pernapasan pada hewan yang lain. Paham ya? Terus, kalian amati juga. Apakah tinggi badan kalian itu bertambah dibandingkan saat kalian masih di kelas mungkin TK, kelas 1 atau kelas 2. Coba amati. Apakah kalian tuh masih merasa seperti itu saja atau ada pertumbuhan atau pertambahannya? Terus, pernahkah kalian mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitar kalian? Mungkin kamu punya apa? Kucing, punya ayam. Dan amati apakah hewan-hewan tersebut juga mengalami pertumbuhan? Nah, kalian jawab di pertanyaan tersebut ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Yang kedua, menyusun informasi secara lisan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, kalian lihat ada tabel di situ. Ada nama makhluk hidup, kalian isikan minimal 5 lah ya. 5 makhluk hidup. Cari alat perkembangbiakannya yang berbeda. Ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Kalau makhluk hidupnya melahirkan, maka kamu kasih centang di melahirkan. Kalau makhluk hidupnya bertelur, maka kalian kasih centang di bertelur. Coba sebutkan satu saja. Contohnya apa, Mbok? Makhluk hidup, hewan. Ular. Ular. Nah, tulis ular. Contoh ya. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan. Selain berkembang biak, makhluk hidup juga memerlukan makanan dan air. Ya, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanannya. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanannya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah tumbuhan memerlukan makanan juga? Nah, diskusikan ya. Kira-kira apakah tumbuhan sama seperti hewan dan manusia memerlukan makanan juga? Kalau tadi ciri-ciri makhluk hidup perlu makanan, apakah tumbuhan juga memerlukan makanan seperti manusia dan hewan? Lalu, apa makanan untuk tumbuhan? Ya, makanan untuk tumbuhan itu apa? Ya, diskusikan. Kemudian, selain berkembang biak, memerlukan makan dan air, makhluk hidup juga peka terhadap rangsang. Ya, dicubit akan rasa apa? Sakit. Ya, putri malu kalau dipegang dia akan mingkuk. Rifan, kaki suku kalau dipegang dia akan
melungker badannya ya, melingkarkan badannya. Nah, setelah kalian amati teks tadi yang tentang pekan dari terangsang, coba kalian sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Nah, dari kemarin pelajaran yang pertama sampai yang hari ini, sebutkan apa aja ciri-ciri makhluk hidup. Yang kemarin apa? Bergerak, terus memerlukan makan dan minum, terus bernapas, bagus. Apa lagi? Berkembang biak. Terakhir apa tadi? Peka terhadap rangsang. Sekarang tugas adalah membuat sebuah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Ada kata berkembang biak, ada kata bernafas, ada kata makanan, ada bergerak dan tumbuh. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup semuanya. Kalian buat jadi sebuah kalimat. Contoh, kita ambil satu contoh ya, berkembang biak. Contohnya bagaimana? Bagus. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Itu salah satu contoh untuk buat kalimatnya. Ya, kalian buat kalimat dari kata-kata tadi. Bisa ya? Oke, anak-anak, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu menjelaskan bagaimana prosedur tentang gerakan jalan. Berbagai macam gerakan jalan. Seperti apa? Kalian lihat di buku siswa kalian, ada jalan ke samping kanan, jalan ke samping kiri, terus bergerak maju, berjalan maju, berjalan ke belakang, ya. Ada yang sambil lari, sambil berjalan yang muter-muter, macam-macam, ya. Sambil zigzag juga ada, ya. Nah, perhatikan itu di buku masing-masing, ya. Ada gambarnya, prosedurnya ada tadi ke samping kanan, samping kiri, ke depan, ke belakang, ya, jalan sambil zigzag, sambil lari, sambil berputar, ya, macam-macam. Nah, praktikan itu nanti minta pada guru olahraga dan akan diajarkan cara praktek dengan cara perlombaan, ya, melalui sebuah perlombaan. Perlombaannya apa? Ada garis startnya. Apa tuh garis start? Garis untuk memulai dan ada juga untuk garis finish. Ya, coba gerakan gabungan antara jalan dan berlari seperti gambar tersebut. Ya, kalian lihat, ada jalan, ikuti aba-aba ya. Jalan, ya, langsung lari. Jalan, ya, nah gitu ya. Supaya variasi, supaya bisa melakukan gerakan jalan dan juga gerakan berlari secara beriringan atau berbarengan. Ya, akan lebih bagus lagi kalau ini dilakukan dengan temannya. Kalau sendirian mungkin kan tidak enak, ya. Lakukan dengan temannya, ajak temannya. Yuk kita lakukan dari garis start sampai ke garis finish. Sekarang coba diskusikan bagaimana cara melakukan gerakan jalan dan lari dengan teman kalian. Ya, diskusikan cara melakukan gerakan jalan dan berlari yang baik. Seperti tadi tuh, ada gerakan ke samping kanan, ke samping kiri, ke depan, ke belakang, sambil zigzag, sambil muter, ya. Diskusikan dengan temanmu, tuliskan sesuai dengan apa hasil diskusi kelompok kalian. Ya, buat kelompok minimal berapa? 5 siswa lah ya, 5 anak. Pertama, ya, kita buat apa tadi? Garis awal, namanya garis start. Ya, yang pertama adalah jalan maju. Ya, jalan dari garis start sampai ke garis finish. Kemudian siswa mundur, ya, dari garis finish menuju ke garis start. Berikutnya berlari maju dari garis start ke garis finish. Dilanjutkan dengan berlari mundur dari garis finish ke garis start. Lakukan itu berulang-ulang. Nanti kelompok yang cepat dialah yang juara. Oke? Nah, sekarang perhatikan.
bagaimana cara agar kalian dapat menyelesaikan kegiatan itu dengan cepat. Tadi berlari dan berjalan dengan cepat. Kalian tuliskan di kotak jawaban itu. Apakah itu dengan cara seperti kelompok ini atau kelompok itu, ya? Apa kira-kira kekuatannya? Oh iya, di kaki, ya. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak jalan dan berlari. Ya, kalau kakinya tidak kuat ya nanti tidak sampai ke finish, gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menyebutkan makna simbol sila-sila dari Pancasila. Ya, makna simbol sila-sila Pancasila kemarin sudah kita pelajari tentang Pancasila dengan bunyinya, masing-masing sila serta lambang tiap-tiap sila. Sekarang kita akan mempelajari makna masing-masing sila. Anak-anak, kita harus bersyukur pada Tuhan, ya, bahwasanya semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Langit beserta alam seistinya, ya, alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup tadi, ada yang berjalan, ada yang merayap, ada yang berenang, adalah karena kekuasaan Tuhan. Nah, semua itu adalah karena Tuhan yang harus kita syukuri. Ya, bagaimana caranya? Dengan menjaga kesehatan tubuh, ya, salah satu cara untuk mensyukuri karunia Tuhan. Baik, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menceritakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Pasti kalian sudah pernah mengalami itu di kehidupan sehari-hari, di rumah atau dimanapun juga, minimal di rumah lah. Bagaimana cara kita bersyukur pada Tuhan? Ya, bersyukur pada Tuhan adalah termasuk salah satu pengamalan sila yang pertama. Sila pertama bunyinya bagaimana kemarin? Ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Sila pertama dilambangkan dengan bintang, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, taat terhadap perintah, taat terhadap ajaran agama, dan menjauhi larangannya. Nah, apalagi selain kita melakukan kewajiban taat terhadap perintah agama, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Itu salah satu contoh perilaku mengamalkan sila-sila dari Pancasila. Pertama, sila berapa? Sila yang pertama. Nah, sekarang coba kalian punya pengalaman atau cerita tentang pengalaman dari mengamalkan sila pertama? Punya ya? Nah, nanti contohnya ada apa? Contohnya adalah bersyukur. Bersyukur atau berterima kasih terhadap apa? Terhadap semua yang diberikan oleh Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengawalan sila yang pertama. Kira-kira apa lagi? Kalian tuliskan 3 saja ya. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mensyukuri keragaman dari makhluk hidup, ya? Apa saja yang harus atau yang bisa kalian lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Tuliskan 3, ya. Tulis di lembar jawaban tadi. Udah ya? Oke. Sekarang kita masuk ke yang terakhir. Bagaimana cara kita menceritakan pengalaman bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa? Ya, bentuknya bagaimana? Bentuknya masing-masing punya cara tersendiri. Nah, tuliskan waktu, cara, serta alasan kalian dalam melakukannya. Setelah kalian menuliskan, nanti akan kalian ceritakan di depan teman-teman kalian. Paham? Oke? Nah,
Tulis ya. Bagus. Ditulis. Ditulis sesuai dengan kalimat kalian sendiri, bahasa kalian sendiri. Sudah selesai? Bagus, jempol sudah selesai. Nanti tinggal dikirimkan jawaban kalian. Bagaimana cara kalian mensyukuri nikmat karunia Tuhan. Nah, dan nanti kalian dibantu oleh orang tua mempraktikkan ya cara bersyukur dalam kehidupan sehari-hari, utamanya adalah kehidupan sehari-hari di rumah. Ya, perilaku kalian di rumah sebagai contoh perilaku mensyukuri nikmat karunia Tuhan itu apa? Nanti minta saran, informasi atau masukan dari Bapak Ibu orang tua kalian di rumah. Begitu ya anak-anak ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran kedua ini sudah selesai. Kita belajar dari awal sampai akhir ini sudah terlewati. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik dan bisa mengerjakan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sebagai tugas untuk kalian. Jangan lupa belajar dengan rajin, jaga kesehatan selalu agar terhindar dari COVID-19. Ingat, jaga kesehatan, berolahraga, rajin, supaya apa? Supaya kalian tetap kondisinya fit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.